Halo teman-teman, selamat datang kembali di saluran media populer. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat sensitif dan aktual. Suasana anti-Muslim yang semakin kuat di Italia, salah satu negara paling bersejarah di Eropa. Jika Italia disebut sebagai jantung Eropa, itu bukan tanpa alasan. Negara ini adalah tempat lahirnya Kekaisaran Romawi, pusat Renaissance yang membentuk dunia modern, dan rumah bagi Vatikan, markas spiritual Gereja Katolik Roma yang memengaruhi miliaran orang di seluruh dunia. Tapi, apakah Italia benar-benar hanya benteng agama Kristen? Meskipun secara konstitusional sekuler, budaya dan sejarahnya sangat terikat dengan Katolikisme. Dan kini, dengan pertumbuhan populasi Muslim akibat imigrasi, muncul ketegangan yang mengancam kebebasan beragama. Beberapa politisi dan pejabat pemerintah mengklaim bahwa budaya Islam merupakan ancaman signifikan terhadap identitas Italia. Masjid-masjid ditutup di beberapa kota, umat Muslim dilarang salat secara terbuka atau mengenakan burka di tempat umum. Dan ini memicu protes besar-besaran dari komunitas Muslim serta kelompok hak asasi manusia. Mereka berargumen bahwa ini melanggar hak kebebasan beragama dan justru akan memperburuk kebencian sosial. Di sisi lain, pemerintah mengambil sikap tegas, sementara demonstran menentangnya dengan suara lantang. Italia adalah rumah bagi Islam sebagai agama terbesar kedua, tapi mengapa kini muncul krisis seperti ini? Apakah orang Italia ingin mengusir umat Muslim? Apakah ada konspirasi di baliknya? Atau ini bagian dari perjuangan yang lebih luas? Tetaplah bersama kami, karena kita akan mengupas cerita lengkapnya langkah demi langkah. Mari kita mulai dari dasar. Italia adalah negara sekuler, artinya konstitusinya menjamin kebebasan beragama bagi semua warga, tanpa memihak agama manapun. Pasal 8 Konstitusi Italia secara eksplisit menyatakan bahwa semua agama diakui dan dihormati, serta negara menjamin kebebasan praktik beragama. Namun, realitasnya lebih kompleks. Budaya Italia dibentuk oleh sejarah panjang kekristenan Katolik Roma, yang dimulai sejak abad ke-4 Masehi, ketika Kaisar Konstantin memeluk Kristen. Renaissance di kota-kota seperti Florence dan Venice lahir dari patronase gereja, dan Vatikan, sebuah negara merdeka di jantung Roma, menjadi pusat spiritual bagi 1,3 miliar umat Katolik global. Bahkan hari ini, simbol-simbol Kristen seperti lonceng gereja yang berdentang setiap pagi masih menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari di desa-desa kecil maupun kota besar. Secara statistik, populasi Italia sekitar 50 juta jiwa berdasarkan data tahun 2023, dengan proyeksi stabil hingga 2025. Sekitar 80% diantaranya mengidentifikasi diri sebagai Kristen, dengan mayoritas adalah Katolik Roma, sekitar 48 juta orang. Namun, sekularisasi sedang merajalela, terutama di kalangan generasi muda. Survei Pew Research Center menunjukkan bahwa hanya 20-30% orang Italia yang rutin menghadiri misa gereja, dan sekitar 28% menyatakan diri sebagai non-religius atau ateis. Ini mencerminkan tren Eropa yang lebih luas, di mana urbanisasi, pendidikan tinggi, dan skandal gereja telah mengurangi pengaruh agama tradisional. Sisanya, sekitar 5% adalah Muslim, atau sekitar 2,9 juta orang pada 2023, diproyeksikan mencapai 3 juta pada 2025. Sementara 1-2% adalah Yahudi, Hindu, Sikh, Buddha, dan agama minoritas lainnya. Perubahan ini terjadi sangat cepat dalam beberapa dekade terakhir, terutama karena imigrasi dari Afrika Utara, Timur Tengah, dan Asia Selatan. Dulu, Italia adalah negara homogen secara budaya. Sekarang, itu adalah mozaik multikultural, dan disinilah benih konflik mulai tumbuh. Islam bukanlah pendatang baru di Italia. Sejarahnya mencakup interaksi panjang dengan dunia Islam, seperti penaklukan Sisilia oleh Muslim pada abad ke-9, atau perdagangan di pelabuhan Genoa dan Venice. Namun, populasi Muslim modern sebagian besar berasal dari imigrasi pasca Perang Dunia II. Pada 1970-an, pekerja migran dari Maroko, Tunisia, dan Albania
datang untuk mengisi kekurangan tenaga kerja di industri. Krisis ekonomi di negara asal dan perang di Timur Tengah mempercepat arus ini. Saat ini, Islam adalah agama terbesar kedua, dengan sekitar 5% populasi, atau 2,7 sampai 3 juta orang pada tahun 2025. Mayoritas adalah Sunni, dengan komunitas Syiah kecil dari Iran atau Lebanon. Asal-usul mereka beragam, 30% dari Maroko, 20% dari Albania dengan mayoritas Muslim sekuler, 15% dari Bangladesh dan Pakistan, serta sisanya dari Mesir, Tunisia, dan negara-negara Afrika Sub-Sahara seperti Senegal dan Nigeria. Umat Muslim terkonsentrasi di Italia Utara, wilayah industri seperti Lombardi di Milan, Emilia-Romagna di Bologna, dan Veneto di Venice. Ini adalah pusat ekonomi di mana migran bekerja di pabrik, konstruksi, dan layanan. Di kota-kota besar seperti Roma, Milan, dan Turin, Anda bisa menemukan masjid, pusat komunitas Islam, toko halal, dan bahkan restoran yang menyajikan masakan fusion Italia Arab. Contoh ikonik adalah Masjid Agung Roma di Via della Magliana yang dibangun pada tahun 1995 dan merupakan masjid terbesar di Eropa Barat dengan kapasitas 12.000 jamaah. Ada juga Masjid Milano di Quartier Galaratese yang melayani 40.000 Muslim lokal. Selain itu, ada sekolah Islam seperti Istituto Superiore di Studi in Scienze Religiose di Roma dan organisasi seperti Unione delle Comunità Islamiche d'Italia atau UCOII yang memperjuangkan hak-hak Muslim. Konstitusi Italia memungkinkan kebebasan praktik. Umat Muslim boleh salat 5 waktu, merayakan Idul Fitri atau Idul Adha, dan membangun masjid. Ada makanan halal di supermarket besar seperti Co-op, dan beberapa kota mengakomodasi hari libur Muslim secara lokal. Namun, ini tidak semudah kedengarannya. Italia belum memberikan pengakuan resmi kepada Islam seperti yang diberikan kepada Katolik melalui Perjanjian Lateran tahun 1929, Yahudi, atau beberapa denominasi Protestan. Hasilnya, hanya 8 masjid resmi di seluruh negeri. Sisanya adalah centri islamici, darurat di garasi, gudang, atau aula komunitas. Pernikahan Islam tidak diakui secara sipil tanpa prosedur tambahan. Penguburan harus mengikuti aturan Katolik, seperti kremasi yang dilarang dalam Islam tradisional, dan hari raya seperti Idul Fitri bukan hari libur nasional. Ini membuat umat Muslim merasa seperti warga kelas 2, meskipun mereka berkontribusi besar pada ekonomi. Banyak yang membuka bisnis kecil atau bekerja di sektor yang kurang diminati warga lokal. Sentimen anti-Muslim atau Islamofobia bukan fenomena baru di Italia, tapi telah memburuk sejak awal 2000-an. Setelah serangan 9 November 2001, media Italia sering mengaitkan Islam dengan terorisme, meskipun tidak ada serangan besar di tanah Italia sendiri. Krisis imigrasi tahun 2015, ketika lebih dari 1 juta migran menyeberang Laut Mediterania dari Libya dan Tunisia, memperburuknya. Banyak migran ini beragama Islam, melarikan diri dari perang di Suriah, konflik di Afrika, atau kemiskinan. Pada tahun 2024 sampai 2025, angka kedatangan mencapai ratusan ribu per tahun, membebani layanan sosial dan menciptakan ketakutan akan Islamisasi. Politik memainkan peran besar. Pemerintahan saat ini yang dipimpin oleh Giorgia Meloni dari partai sayap kanan Fratelli d'Italia yang naik ke kekuasaan pada tahun 2022 dengan platform anti-imigrasi. Meloni sering menyatakan bahwa pusat-pusat Islam yang didanai Saudi di barat mengancam peradaban Eropa, dan ia mendorong kebijakan seperti patroli angkatan laut untuk memblokir perahu migran serta pembangunan pusat penahanan di pulau-pulau seperti Lampedusa. Rekannya, Matteo Salvini dari Lega Nord, bahkan lebih vokal. Ia pernah mengusulkan larangan pembangunan masjid baru untuk mencegah Islamisasi Italia dan menyebut migran Muslim sebagai penjajah. Pernyataan ini menimbulkan ketakutan di masyarakat, terutama di tengah krisis ekonomi, di mana angka pengangguran naik 7-8% pada tahun 2025, inflasi, dan stagnasi pertumbuhan. Survei Eurobarometer tahun 2024 menunjukkan 55% orang Italia memandang Islam secara negatif, naik dari 40% pada tahun 2010.
Islamofobia terlihat di kehidupan sehari-hari. Pada tahun 2021 sampai 2023, Amnesty International mencatat 46 insiden, termasuk penyerangan masjid di Turin dan Bologna, pelecehan verbal terhadap wanita berjilbab, dan boikot toko halal. Di wilayah Veneto dan Lombardi, aturan lokal membatasi pembangunan masjid, misalnya Sesto San Giovanni dekat Milan menolak izin karena masalah kebisingan azan. Kontroversi jilbab dan burka juga memanas. Beberapa kota seperti Lombardi melarangnya di sekolah atau transportasi umum, meskipun Mahkamah Eropa Hak Asasi Manusia menyatakan itu diskriminatif. Media sosial juga turut memperburuknya. Akun sayap kanan seperti yang terkait Lega sering memposting meme yang menggambarkan Muslim sebagai penjahat atau teroris potensial. Bahkan perayaan Kristen di sekolah didemonstrasikan sebagai terancam oleh pengaruh Islam, meskipun umat Muslim hanya 5%. Insiden teroris di Eropa, seperti serangan Paris tahun 2015 atau Manchester tahun 2017, memicu paranoia, meskipun Italia relatif aman. Partai-partai seperti Forza Italia ikut memanfaatkan ini untuk kampanye dengan slogan "Selamatkan Italia dari invasi Islam". Kelompok sayap kanan mengadakan demonstrasi di kota-kota seperti Verona, di mana massa meneriakan "Stop Islam". Akar masalahnya, banyak orang Italia merasa Muslim tidak terintegrasi. Bahasa, adat, dan praktik seperti poligami, meskipun legal dianggap asing. Generasi tua melihat ini sebagai ancaman terhadap identitas Italia yang Katolik, sementara generasi muda lebih terbuka tapi masih terpengaruh media. Bagi umat Muslim di Italia, ini bukan sekadar berita, ini realitas harian. Sebagian besar bekerja di pekerjaan bergaji rendah, seperti konstruksi 30%, restoran 20%, dan kebersihan 15%, dengan tingkat pengangguran 2 kali lipat dari rata-rata nasional. Anak-anak Muslim lahir di Italia harus tinggal 18 tahun dan melalui proses birokratis mahal untuk kewarganegaraan, membuat mereka merasa seperti tamu abadi. Diskriminasi kerja umum. Wanita berjilbab sering ditolak di wawancara, dan survei tahun 2023 oleh Istituto Affari Internazionali menemukan 40 Muslim melaporkan pelecehan di sekolah pesantren. Akibatnya, banyak yang pergi. Generasi kedua, pemuda berusia 18 sampai 30 tahun, meninggalkan Italia menuju Kanada, Inggris, Jerman, Belanda, atau Swedia. Di Kanada misalnya, kebijakan multikulturalisme memungkinkan kewarganegaraan lebih mudah, akses pendidikan gratis, dan anti-diskriminasi kuat. Di Jerman, program integrasi seperti Sprachkurs atau kursus bahasa membantu, dan pengangguran lebih rendah. Seorang migran Pakistan di Milan dalam wawancara BBC tahun 2024 berkata, "Saya lahir di sini, tapi merasa asing. Anak saya lebih baik di Swedia, di mana ia bisa salat tanpa takut." Tingkat emigrasi Muslim naik 15% sejak tahun 2022. Menurut data Istat, memperlemah kontribusi ekonomi mereka, atau Muslim menyumbang 10% PDB melalui bisnis kecil. Situasi ini bukan tanpa harapan. Organisasi seperti Unione delle Comunità e Organizzazioni Islamiche in Italia dan kelompok hak asasi seperti Human Rights Watch mendorong pengakuan resmi Islam yang bisa membuka pendanaan untuk masjid, hari libur nasional, dan prosedur hukum yang adil. Pemerintah bisa meluncurkan kampanye anti-Islamofobia, seperti program pendidikan di sekolah untuk mempromosikan dialog antaragama. Media dan acara budaya, seperti Festival Makanan Halal Italia, bisa membangun citra positif. Dari sisi Muslim, upaya integrasi seperti belajar bahasa Italia dan menolak ekstremisme radikal atau hanya segelintir yang terkait bisa mengurangi stereotip. Tapi, tanpa perubahan, krisis ini akan berlanjut. Umat Muslim datang mencari kehidupan lebih baik, tapi kini merasa tidak dihargai. Italia, sebagai jantung Eropa, harus memilih apakah menjadi benteng eksklusif atau mozaik inklusif. Teman-teman, bagaimana pendapat Anda tentang situasi di Italia? Apakah ini bagian dari tren Eropa yang lebih luas? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Like video ini dan subscribe serta aktifkan notifikasinya.
untuk lebih banyak analisis. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa.